Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم والذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Kita sebagai manusia tentu saja punya keinginan, punya impian. Semua dari kita, tua, muda, laki-laki, perempuan, baik itu penguasa ataupun rakyat jelata, tentu kita pernah memimpikan sesuatu atau menginginkan sesuatu. Baik itu keinginan yang berkaitan dengan dunia ataupun keinginan-keinginan dan impian-impian kita berkait akhirat kita yang bersifat ukhrawi, yang berkaitan dengan agama kita. Keinginan yang duniawi berkaitan dengan dunia, misalnya sebagian manusia menginginkan keturunan, sebagian yang lainnya menginginkan rumah sendiri, kendaraan pribadi, naik jabatan, dan seterusnya. Adapun keinginan-keinginan yang sifatnya ukhrawi, mungkin kita selalu berangan-angan ingin ke Baitullah, baik itu dengan haji ataupun umrah. Kita berkeinginan ingin memiliki anak yang saleh. Tentu apapun itu keinginannya harus diusahakan untuk mendapatkannya. Orang yang ingin mendapatkan keturunan, dia berusaha dengan menikah. Orang yang ingin mempunyai rumah sendiri, kendaraan pribadi, atau mungkin naik jabatannya, tentu dia berusaha dengan bekerja keras, mengumpulkan rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang halal. Seorang yang berkeinginan ingin berhaji ataupun umrah juga sama. Orang yang berkeinginan ingin masuk surga, dia akan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu meluruskan niatnya dalam setiap ibadah. Orang yang ingin memiliki anak-anak yang saleh, dia didik, dia masukkan ke pesantren atau sekolah-sekolah yang memiliki pendidikan agama yang baik. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun apapun usaha kita untuk menggapai cita-cita kita, impian kita ataupun keinginan kita, maka usaha secara lahiriah saja tidak cukup. Usaha secara lahiriah saja tidak cukup. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan selain kita mengusahakan secara lahiriah, mengambil sebab? Maka yang berikutnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena hanya Allah lah yang mampu mewujudkan semua cita-cita kita. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan takdir kita. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Betul, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala telah mengikrarkan, wahai hamba-hambaku, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, agaknya saya ini sudah berdoa berkali-kali, tapi saya sampai sekarang doa saya belum terkabulkan. Saya atau mungkin sebagian orang berdoa, saya menginginkan A, ternyata diberi B, dan seterusnya. Apa salah saya? Maka marilah kita simak sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri
radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa janji Allah itu pasti benar, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan setiap doa kita. Namun antara satu orang dengan orang yang lain beda cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yad'u bida'watin," tidaklah seorang hamba muslim dia berdoa, panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Laisa fiha itsmun wala qati'atu rahimin," yang doanya ini tidak mengandung dosa. Tidak berdoa, saya ingin mencuri, mudah-mudahan tidak ketahuan. Saya ingin curi-curi waktu di kantor untuk tidur, mudah-mudahan tidak ada bos yang datang. Bukan seperti ini doanya. Atau memutus silaturahmi, mendoakan keburukan kepada kerabat, waliyadzubillah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin." Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doanya pasti. Namun dengan salah satu dari 3 cara. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan? Yang pertama, imma an yastajiba lahu da'watah. Allah Subhanahu wa taala berikan persis dengan isi doanya. Allah Subhanahu wa taala berikan persis dengan isi doanya. Yang kedua, au ayyadakhira lahu fil akhirah. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan tabungkan setiap doa yang dipajatkan menjadi tabungan akhiratnya yang nanti akan dia nikmati kelak. Menjadi pahala yang sangat besar. Atau yang ketiga, au an yasrifahu anis su'i mithlaha. Allah Subhanahu wa taala akan palingkan, akan selamatkan, akan hindarkan dia dari musibah, dari keburukan yang sepadan dengan isi doanya. Subhanallah. Mungkin ada di antara kita berdoa, subhanallah, betapa cepatnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita. Layaknya Nabi SAW ketika mengangkat kedua tangannya, lalu tak lama turun hujan. Namun ada juga sebagian kita berdoa dan berdoa karena hikmah Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu yang Allah inginkan, Allah tunda doa kita. Mungkin karena kita belum siap mendapatkan yang kita minta. Atau ada juga, subhanallah, sudah minta dan terus minta puluhan tahun, ingin diberi keturunan, berumah tangga, namun belum juga dikaruniai anak. Bisa jadi yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala simpan doanya menjadi tabungan akhirat yang akan dia nikmati kelak. Sehingga bisa jadi seorang hamba ketika di hari kiamat melihat begitu besarnya pahala doa-doa yang tidak dikabulkan di dunia, dan dia merasa senang. Mungkin dia akan berkata, andai seluruh doa saya di dunia tidak ada yang terkabulkan, sehingga semuanya menjadi pahala yang begitu besar. Dan ada juga Allah yang berdoa menginginkan sesuatu, namun Allah Subhanahu wa taala ganti dengan yang lebih baik karena Allah Maha tahu. Seorang bujangan meminta ingin dinikahkan, semoga mendapatkan jodoh si A, ya Allah, si A. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak takdirkan dia menikah dengan si B, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, dari pemaparan di atas maka sudah tidak ada alasan lagi untuk kita untuk berhenti berdoa. Berdoalah kita, meskipun kita sekilas menganggap doa kita mustahil.
Padahal Rasulullah SAW menyabdakan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah dalam keadaan hati kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu mengabulkan doa kita. Berdoa. Mungkin ada harapan-harapan kita yang sudah lalu, ingin mempunyai toko, ingin dan seterusnya. Ingin menjadi anak soleh, tapi anak saya sudah besar dan subhanallah. Terus berdoa. Bahkan bukan hanya hal-hal yang besar. Dalam sebuah athar riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Sallallahu kulla syai", minta sama Allah semuanya. Hatta syis, sampai pun hanya masalah tali sandal, pulang Jumatan tali sandal kita putus, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sandal yang baru. Apa kata beliau radhiyallahu taala anha, fa innallah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala illam yuyassirhu, kalau Allah tidak menghendaki untuk memudahkan hal tersebut, lam yatayassar, tentu itu tidak akan menjadi mudah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala nabiyillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha faqad fazal muttaqun. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala jadikan doa ini adalah ibadah. Dan ini adalah ibadah yang sangat mulia. Meskipun banyak orang yang menyepelekannya, ibadah yang sangat mulia meskipun kita tidak butuh modal untuk melakukannya. Selama kita masih punya lisan, selama kita masih punya hati, kita tentu masih bisa berdoa. Allah Subhanahu wa taala jadikan betapa agungnya doa ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala lanjutkan ketika menyampaikan ayat dari surat Ghafir ayat 60 tadi, ud'uni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan sungguh Tuhan kalian telah menfirmankan, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Apa lanjutan ayat ini? Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang sombong dari beribadah kepadaku, dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Kata para ahli tafsir, yang dimaksud sombong dari beribadah kepadaku adalah tidak mau berdoa, malas berdoa, sedikit berdoa. Oleh karenanya Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, beliau membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari riwayat Ahmad, man lam yad'ullaha azza wa jal yaghdab alaih, barang siapa yang tidak pernah, tidak mau, malas berdoa kepada Allah azza wa jal, Allah murka kepadanya. Maka apapun alasannya, sedikit keinginan kita, meskipun sedikit, tetap perbanyak doa. Meskipun ada mungkin sebagian orang mengatakan, saya adalah orang yang selalu bertawakal, saya selalu serahkan hidup saya entah seperti apa nantinya, sudah sama Allah Subhanahu wa taala saja, saya enggak perlu doa. Tidak. Tetap berdoa, minta, meskipun itu adalah hal-hal yang kecil. Oleh karenanya dalam kitab Iqtidas Shiratal Mustaqim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengutip perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, inni la ahmilu hammad du'a, sungguh yang aku pikirkan, inilah ahmilu hammal ijabah, sungguh yang aku pikirkan bukanlah apakah doaku akan dikabulkan atau tidak, walakin hammad du'a, yang aku pikirkan bagaimananya caranya saya bisa sampai berdoa. Fa idza ulhimtu ad-du'a fa innal ijabata ma'ahu. Karena sesungguhnya apabila seorang sudah ditakdirkan untuk berdoa, artinya jawaban dari doa itu pasti akan datang.
jawaban dari doa itu pasti akan datang. Jamaah kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, maka apakah kita sudah berdoa pada hari ini? Hal apa yang sudah kita minta pada Allah dari hari ini? Dan di antara hal terbaik yang bisa kita minta dari Allah Subhanahu wa taala dari hari ini adalah semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan yang kurang lebih sebulan lagi akan datang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضاه وارزقهم بطانة صالحة وخذ بنواصيهم إلى كل خير وبر واجعلنا مطيعين لهم في طاعتك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على